kami naikkan doa kami bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kasihi dan sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Bapa, pagi hari ini, anak-anak-Mu semua ya Bapa, umat Tuhan semuanya, datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Terlebih dahulu kami menaikkan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah berlaku dalam hidup kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu selalu di dalam keadaan sejahtera limpah dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur buat waktu kesempatan yang indah, di mana kami bisa beribadah walaupun dalam keterbatasan. Kami bisa dipersatukan oleh Roh-Mu ya Tuhan demi ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyembah-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah aplikasi Zoom ini. Walaupun dalam keterbatasan, tetapi kami bersyukur Bapa, kami masih boleh berhimpun di dalam nama Tuhan. Berpujilah Engkau kekal sampai kekal. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Apa pesan-Mu ya Tuhan buat kami semua? Persiapkanlah kami ya Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau sucikan hati pikiran kami semua. Ampunilah ya Bapa, ampunilah dosa salah kami, kelemahan kekurangan. Biar hanya sebentar firman Tuhan saja yang ada di dalam hati, jiwa, pikiran kami semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Syukur, syukur, syukur. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, dan Engkau berbicara kepada kami sekalian. Kami buka hati kami saat ini Bapa, dan biarlah Roh Tuhan saja bekerja di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Pasti jawabannya luar biasa, bahagia. Jangan lupa tambah semangat. Pagi hari ini saya begitu bersyukur pada Tuhan. Kembali kita bisa saling melihat, kita bisa menyaksikan Pak Gembala, Pak Andreas, Ibu Bismaya, bahkan saudara-saudara semua sekalian, Jemaat House of Holy Fire, seberapa yang bisa terhubung dengan aplikasi Zoom ini. Syukur, saya bersyukur, saya melihat bahwa kasih Tuhan mengikat kami semua sehingga kami sampai dengan saat ini boleh setia tetap beribadah ya. Puji Tuhan. Di luar sana, dunia di luar sana keadaannya bertolak belakang dengan kami semua ya. Kalau sekarang kami di sini, bahkan saya menyaksikan di sini wajah-wajah yang berseri-seri, yang penuh sukacita. Tidak demikian halnya di luar sana. Maksud saya di luar persekutuan kami ini. Ya, dunia sekarang benar-benar dilanda dengan ketakutan. Dunia sekarang benar-benar dilanda dengan susah dan susah dan susah ya. Bukan hanya di dalam negeri kita Indonesia tercinta ini, tetapi di seluruh dunia ini memang keadaan itu begini sekarang. Bahkan berita yang tidak nyaman, tidak mengenakan buat kami semua pada hari ini. Kalau membaca berita di media cetak pagi hari ini,
kalau bisa membaca ini ya, yang tertulis di sini, kasus COVID-19 Indonesia salib Tiongkok. Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut melihat berita seperti ini. Kalau tadinya negara yang dianggap paling besar jumlah tertular atau pandemi COVID-19 ini adalah Tiongkok atau Cina, tetapi berita pagi ini mengatakan bahwa Indonesia sudah melebihi Tiongkok. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahkan artinya bahwa memang dunia di luar kita ini benar-benar gawat, benar-benar darurat. Ya, pantas aja semua boleh merasa ketakutan dan yang ada selalu rasa khawatir. Tapi puji Tuhan, Jemaat House of Holy Fire atau siapa yang tergabung dengan kami pada pagi hari ini benar-benar boleh bersyukur ya. Kami tidak punya rasa khawatir itu. Terbukti dengan kita berkerinduan untuk selalu bergabung di dalam ibadah online ini. Ya, puji Tuhan, kita tidak mengikuti seperti dunia di luar sana, tetapi memang kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, situasinya benar-benar mengkhawatirkan, bahkan tidak sedikit banyak anak Tuhan juga yang tergoncang ya. Tetapi tidak demikian dengan Jemaat House of Holy Fire. Karena apa? Karena kita selalu tambah semangat. Puji Tuhan, sebagai manusia rasa takut itu wajar ya. Ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat, seringkali kita tidak dapat mengendalikan rasa takut untuk bisa melihat secuil harapan ya, tetapi kita terkurung atau terkepung oleh rasa takut itu, sehingga kita merasa tidak ada harapan lagi. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dipungkiri ya, khawatir atau takut itu ada bermacam-macam di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti pada sekarang yang kita alami ini ya. Rasa takut akan penyakit, kita rasa khawatir akan tertular virus yang sangat berbahaya ini ya. Kita takut kekurangan ya, kita takut akan kehilangan pendapatan kita atau berbagai macam persoalan atau pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beruntung kita punya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, firman Tuhan akan selalu dan selalu di saat kita merindukan firman Tuhan, di saat kita merindukan persekutuan ini, firman Tuhan akan selalu membuat kita makin hari makin lebih kuat, makin lebih yakin, makin lebih percaya, makin lebih setia kepada Tuhan. Memang kesusahan atau penderitaan itu membuat kita sesaat kita merasa sakit, kita merasa ketakutan, kita merasa ditinggalkan. Tetapi justru dengan situasi atau keadaan yang susah seperti ini, Tuhan mengizinkan datang kepada kita itu dengan maksud supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan, lebih berseru kepada Yesus, lebih berharap kepada Tuhan, dan kita selalu taat dan setia kepada Dia, taat kepada firman Tuhan,
taat kepada Allah kita yang hidup, dan itulah salah satu keberuntungan kita di dalam kita mengiring Tuhan, ya. Takut akan kekurangan, takut kehilangan pendapatan atau penghasilan, semua itu wajar, ya. Tetapi Allah mengingatkan bahwa kita semua adalah umat kepercayaannya. Coba kita sama-sama periksa Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Nabi Yesaya atau Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 mulai ayat 8 sampai 10. Untuk sementara Yesaya pasal 41, ulangi Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu? Mari kami sama-sama memeriksa, membaca firman Tuhan pagi hari ini. Ulangi kitab Yesaya pasal 41 mulai ayat 8 sampai 10. Sama-sama kita membaca 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan, sedemikian jauh kita periksa firman Tuhan pagi hari ini. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Jangan takut. Ayat yang ke-10 tadi mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, amin. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita susahkan, apalagi yang kita takutkan. Memang secara manusia rasa takut itu wajar, ya, normal. Tetapi puji Tuhan, kita punya firman. Kita punya firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita lebih hari lebih dikuatkan. Lebih banyak kesusahan itu datang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lebih kita berseru dan bersandar kepada Dia. Karena kita ingat janji Tuhan. Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Sebab Dia menyertai kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan jangan takut, supaya kembali kita ingat akan firman Tuhan pagi hari ini yang baru saja kita baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10 tadi, ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
dibiarkannya ku bergumul sendiri soal peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau dunia di sekitar kita berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak nyaman, boleh dikata mengkhawatirkan, bahkan menakutkan kita. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, Jemaat House of Holy Fire, kita lebih dari mereka. Bahkan mereka boleh membaca, boleh melihat keadaan kita, sehingga mereka juga boleh datang, mau kenal kepada Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi buang jauh-jauh rasa takut itu. Boleh takut itu datang sebentar, tetapi kita usir, karena kita tahu firman Tuhan selalu telah berkata kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang, atau kita jangan meragukan, ya, apa kata Tuhan, sebab aku ini Allahmu. Unsur mana di dunia ini yang melebihi Allah? Tidak ada. Yakinlah saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut, benar-benar kita harus percaya dan mau mengikut apa kata Yesus, apa kata Allah, bahwa kita tidak perlu takut. Allah menyatakan kehadirannya, ya, menguatkan hati, membangun kembali harapan, serta membebaskan dari ketakutan melalui pikiran, melalui firman-Nya yang kita terima pagi hari ini, melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, dari surat atau kitab Yesaya yang baru saja kita baca. Yang utama, yang inti, jangan takut. Sekali lagi, firman ini datang kepada saya terlebih dahulu sekeluarga, kemudian kepada saudara-saudaraku semua yang ikut di dalam ibadah pagi hari ini. Jangan takut, itu benar-benar janganlah takut. Kekhawatiran itu ada, tetapi manakala kita ingat firman Tuhan mengatakan jangan takut, berarti kita harus benar-benar mantap, ya, keyakinan kita benar-benar janganlah takut, karena rasa takut itu bisa membuat kita atau mengendalikan kita
untuk tidak percaya atau tidak punya harapan ya. Tetapi kalau kita bersyukur, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah takut. Sekali lagi, jangan takut. Coba kita lanjut di dalam membaca dari kitab Yesaya ini, pasal 41 tadi. Kalau kami sudah membaca pasal 8 sampai 10, mari kami sama-sama lagi baca sebagai ayat-ayat penutup. Mari sama-sama kita periksa Yesaya pasal 41 yang tadi, mulai ayat 13 dan 14. Ulangi, Yesaya 41 ayat 13-14. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin. Maaf. Puji Tuhan, kita dikuatkan kembali di dalam ayat 13-14 ini. Tuhan mengatakan, janganlah takut. Ketakutan yang begitu besar membuat kita lupa bahwa Tuhan atau bahwa Allah ada atau hadir di dalam hidup kita. Roh Allah ada di dalam hidup kita, ya. Firman Allah berkata, janganlah takut, sebab Tuhan yang menolong. Tidak ada lain. Kesulitan semacam apapun, penderitaan yang bagaimanapun, kekurangankah, penyakitkah, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan kita harus yakin dan percaya, jangan takut, berarti Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang pada saat ini masih di dalam keadaan kekurangan, di dalam keadaan kesulitan, ya, di dalam keadaan jobless atau tidak punya pekerjaan alias tidak punya penghasilan. Tetapi kita tidak boleh putus harap. Kita tidak boleh tenggelam di dalam rasa kekhawatiran dan ketakutan kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, jangan takut. Ya. Ingatlah bahwa Allah selalu hadir bagi kita semua umatnya. Bapa selalu ada bagi anak-anaknya. Dan tangannya selalu menggenggam tangan kita semua untuk memberi pertolongan kepada kita. Yakinlah, percayalah bahwa apapun boleh datang menimpa kehidupan kita, tetapi firman Tuhan menguatkan kita. Makin kesulitan itu datang, makin khawatir itu datang, makin kita berseru kepada Tuhan, makin kita gandol kepada Tuhan, makin kita menunggal dengan Tuhan kita. Puji Tuhan, inilah pesan Tuhan bagi kita semua, bagi saya, bagi seluruh keluarga saya, juga bagi semua saudara-saudaraku, jemaat House of Holy Fire yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Sebelum kami doa, saya masih merindukan nyanyian tadi. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Mari kami satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini benar-benar bersyukur. Kami merasa dihiburkan, kami merasa dikuatkan ya Tuhan, dan kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau sendiri berbicara kepada kami, supaya kami semua jangan takut. Kami semua punya Allah yang hidup, kami semua punya Allah yang kuat, akan memegang kami semua. Dengan tangan kanannya Dia membimbing kami. Syukur, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih. Memberkati semua anak-anak-Mu, seberapa yang hadir di dalam ibadah online ini, ya Bapa, tilik satu persatu ya Tuhan. Biar kalau kami masih ragu pun, Tuhan kembali berseru kepada kami supaya jangan takut. Terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Firman-Mu menjadi pedoman kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi kesembuhan bagi kami. Oh haleluya, syukur, syukur, syukur. Memberkati semua yang ikut ambil bagian di dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Memberkati kami semua, agar kami juga boleh memberkati kepada saudara-saudara kami yang lain. Teristimewa mereka yang belum kenal kepadamu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami pada saat ini, Bapa. Kami hanya alaskan mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Kami diberkati, boleh berkata, amin. Puji Tuhan. Kami kembalikan mimbar kepada Bapak Yohanes Edison. Tuhan memberkati.